Perkenalkan, nama saya Winnie Julianti dengan NIM 2210417840, jurusan F Manajemen, Universitas Wancabakti Pontianak. Pada video hari ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari UTS Metode Penelitian Bisnis. Dengan soal yaitu yang pertama, bagaimana cara menetapkan judul penelitian. Yang kedua, bagaimana cara membuat latar belakang penelitian. Yang ketiga, bagaimana cara merumuskan masalah atau membuat rumusan masalah. Yang keempat, bagaimana cara membuat tujuan penelitian. Yang kelima, apa itu manfaat penelitian dan ada berapa jenis manfaat penelitian, jelaskan. Yang keenam, bagaimana cara membuat bab 2 tinjauan pustaka. Yang ketujuh, bagaimana cara membuat penelitian terdahulu. Yang kedelapan, bagaimana cara membuat hipotesis atau kerangka pemikiran. Berikut adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, cara membuat judul penelitian. Untuk menentukan judul penelitian, yang pertama adalah identifikasi area minat. Cara ini merupakan cara pertama yang bisa dilakukan adalah mencari judul penelitian yang sesuai dengan minat atau ketertarikan. Dengan judul yang sesuai dengan minat, maka kita akan lebih terdorong dan bersemangat untuk menyelesaikan penelitian. Yang kedua, selalu mencari informasi terbaru. Yang ketiga, membaca literatur dan penelitian. Yang keempat, melakukan pengamatan. Di sini kita bisa melakukan pengamatan di lingkungan sekitar agar bisa paham akan isu atau masalah yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah diskusi dengan mahasiswa senior. Kita juga dapat bertemu dengan kakak tingkat atau senior yang sudah lebih lulus untuk berdiskusi terkait judul penelitian. Dengan bertukar pikiran, kita bisa memperoleh gambaran seperti apa skripsi yang pernah mereka tulis, serta melihat hal-hal menarik dari suatu topik yang layak dianalisis. Kemudian terakhir adalah konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi. Cara ini merupakan salah satu solusi untuk menentukan judul penelitian adalah berkonsultasi dengan dosen pembimbing mengenai kesulitan Anda dalam menentukan judul penelitian. Nantinya dosen pembimbing akan memberikan arahan dan bimbingan agar Anda bisa atau Anda tidak kebingungan lagi mencari judul dan topik untuk skripsi yang ditulis. Untuk soal yang kedua adalah cara membuat latar belakang. Yang pertama adalah mendeskripsikan topik penelitian. Langkah pertama yang bisa dilakukan dalam menulis latar belakang adalah mendeskripsikan topik penelitian. Jelaskan beberapa detail apa yang menjadi topik penelitian yang dipilih. Kemudian adalah tentukan fenomena. Cara membuat latar belakang perlu didasarkan pada fenomena apa yang terjadi di lapangan. Fenomena tersebut akan digunakan sebagai akar permasalahan yang dibahas di latar belakang. Seorang peneliti perlu mengandalkan kepekaan agar bisa menentukan fenomena. Yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah. Setelah mendeskripsikan topik penelitian, kita selanjutnya perlu mengidentifikasi masalah apa yang ada pada topik penelitian yang dipilih. Jangan memilih objek yang tidak memiliki masalah. Sebuah objek yang dikatakan sedang memiliki masalah saat ada sesuatu yang tidak bisa terjadi. Jika mahasiswa sudah bisa mengidentifikasi masalah, maka akan lebih mudah untuk mencari tahu langkah apa yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang keempat adalah fokus pada satu masalah. Terkadang mahasiswa belum paham bahwa dalam menyusun skripsi hanya perlu fokus pada satu masalah. Masalah tersebut harus menjadi hal yang diperhatikan, bagaimana memecahkannya. Satu masalah tersebut juga perlu diurus secara benar agar penyusunan latar belakang bisa dengan mudah dikerjakan. Batasi masalah yang akan mahasiswa cari solusinya. Tidak perlu mencari masalah lain walaupun mahasiswa tidak tertarik. Mahasiswa hanya perlu menyelesaikan masalah yang dipilih untuk diselesaikan. Karena pada suatu skripsi yang terpenting adalah penyelesaian masalah.
Kemudian yang kelima adalah kumpulkan penelitian sebelumnya. Skripsi yang dibuat haruslah didukung penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya perlu ada latar belakang yang disusun. Penelitian sebelumnya ditulis berdasarkan jurnal dan artikel yang dapat dipercaya. Kemudian yang keenam adalah mencari dukungan berdasarkan teori ahli. Pada penulisan skripsi, seorang mahasiswa tidak bisa menulis secara bebas tentang isi dari skripsi, termasuk pada latar belakang. Mahasiswa perlu mencantumkan teori ahli sebagai pendukung dari setiap kalimat yang ditulis. Penulisan teori bisa didasarkan pada sumber buku, textbook yang kredibel. Kemudian di pertanyaan ketiga, cara membuat rumusan masalah. Yang pertama, tentukan permasalahan sesuai dengan kemampuan. Langkah pertama dapat membuat rumusan masalah adalah tentukan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, permasalahan yang akan diteliti harus sesuai dengan kemampuan dari peneliti agar semua pertanyaan pada rumusan masalah dapat ketemu jawabannya. Kemudian, sesuaikan dengan landasan teori. Langkah kedua dalam membuat rumusan masalah, sesuaikan rumusan masalah dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, sehingga proses penelitian menjadi lebih terarah. Jika rumusan masalah tidak sesuai dengan landasan teori, maka hasil penelitian akan berbeda dengan apa yang dipertanyakan pada rumusan masalah. Yang ketiga, membuat dengan menggunakan format 5W1H. Langkah ketiga dalam membuat rumusan masalah yang digunakan adalah format 5W1H, sehingga bisa menghasilkan pertanyaan yang spesifik. Selain itu, penggunaan 5W1H ini juga mempermudah peneliti dalam melakukan pertanyaan pada rumusan masalah. Yang keempat, gunakan kalimat tanya yang singkat, jelas, dan padat. Langkah keempat dalam melakukan atau membuat rumusan masalah adalah gunakan kalimat tanya yang singkat, jelas, dan padat. Hal ini perlu dilakukan agar peneliti bisa langsung berfokus terhadap jawaban dari suatu permasalahan yang diteliti. Kemudian yang kelima adalah sesuaikan dengan tujuan penelitian. Langkah kelima dalam membuat rumusan masalah adalah sesuaikan dengan tujuan penelitian. Dengan begitu, suatu proses penelitian lebih terarah dan peneliti pun lebih mudah dalam menyelesaikan masalah atau menyelesaikan penelitiannya.
Kemudian selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah merupakan kontribusi penelitian yang kita lakukan pada bidang keilmuan dipelajari, budaya maupun masyarakat tertentu. Harapannya penelitian kita dapat memberikan dampak yang positif pada pembaca tentang masalah penelitian. Kemudian jenis manfaat penelitian yaitu manfaat teoretis memverifikasi teori yang sudah ada sebelumnya, dan manfaat praktis penelitian yang kamu lakukan memecahkan masalah secara praktikal atau bisa juga menjadi alternatif solusi dari permasalahan penelitianmu. Kemudian apa itu tinjauan pustaka, yaitu mencatat teori yang dibutuhkan, melakukan ikhtisar referensi, melakukan proses sintetis dan perbandingan, melakukan analisa terhadap referensi, melakukan identifikasi debat, tema dan kesenjangan, membuat garis besar struktur tinjauan pustaka. Kemudian penelitian terdahulu yaitu mencari judul sesuai. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetik judul penelitian pada website jurnal yang resmi dan dilengkapi dengan variabel atau konsep penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu akan muncul berbagai jurnal dan disertai dan pilih salah satu tautan yang ada di mesin pencarian tersebut. Kemudian buka abstrak. Setelah melakukan atau menemukan judul yang sesuai, unduh dan buka jurnal tersebut dan cari bagian abstraknya. Pada bagian abstrak tersebut terlihat seluruh isi dan maksud dari penelitian yang pernah dilakukan, dan Anda akan menemukan latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, metode penelitian, dan kesimpulan. Kemudian tulis studi pendahuluan. Setelah menemukan abstrak, Anda kemudian bisa menulis studi pendahuluan yang akan dicantumkan di dalam penelitian. Yang terakhir adalah bandingkan, kemudian buat perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Di bawah ini adalah contoh bagaimana cara menulis atau membuat penelitian terdahulu menggunakan bentuk paragraf dan juga bentuk tabel. Kerangka pemikiran dan hipotesis. Cara membuat kerangka pemikiran yang pertama adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian diturunkan dari perumusan masalah atau identifikasi masalah. Dengan demikian, apa yang diinginkan dalam penelitian terlihat jelas. Kedua adalah operasionalisasi variabel. Dari judul dibuat masing-masing dimensi-dimensi yang tersusun dalam operasionalisasi variabel. Kemudian yang ketiga adalah teori, kajian teoritis dari referensi yang cukup akurat disajikan dengan komprehensif sehingga alur pikir penulis atau peneliti jelas kemana arah penelitian akan dilakukan. Kemudian adalah empiris, bukti-bukti empiris yang menunjukkan bahwa ada kesesuaian antara teori dan kenyataannya. Dapat dicantumkan penelitian terlebih dahulu dan yang judul atau tema berdekatan dengan judul yang akan diteliti. Kemudian jenis-jenis hipotesis yaitu bentuk hipotesis dibagi menjadi 3, yaitu hipotesis penelitian atau kerja. Hipotesa penelitian merupakan anggapan dasar penelitian terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Kedua adalah hipotesis operasional. Hipotesis operasional merupakan hipotesa yang bersifat objektif, artinya peneliti merumuskan hipotesa tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya, tapi juga berdasarkan objektivitasnya, bahwa hipotesa penelitian yang dibuat belum tentu benar setelah diuji dengan menggunakan data yang ada. Kemudian hipotesis statistik. Hipotesa statistik merupakan jenis hipotesa yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Hipotesa ini dirumuskan berdasarkan pengamatan penelitian terhadap populasi dalam bentuk angka-angka atau kuantitatif. Berikut cara atau petunjuk untuk membuat hipotesis pada penelitian. Yang pertama, hipotesis dapat atau harus dirumuskan secara jelas dan padat serta spesifik. 2.
hipotesis sebaiknya dinyatakan dalam kalimat deklaratif dan berbentuk pertanyaan. Ketiga, hipotesis sebaiknya menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel yang dapat diukur. Yang keempat, hendaknya dapat diuji. Dan kelima, hipotesis tersebut sebaiknya mempunyai kerangka teori. Demikian jawaban dari UTS metode penelitian. Terima kasih.